Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Untuk adik-adik semuanya ada salam dari Al-Ustaz untuk panjenengan semuanya. Padahal Rasulullah sudah memberikan rambu-rambu siapa itu orang kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalat faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Orang yang meninggalkan sholat dikatakan oleh kafir, oleh Allah kafir. As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, menegakkan tiang itu berarti dia menegakkan agama di dalam dirinya, di dalam hatinya. Ada penghormatan terhadap agama, ada ketaatan terhadap agama. Faman tarokaha, barang siapa meninggalkan agama, meninggalkan sholat itu, fakot kafar, maka sungguh dia sudah kafir. Ya kalau dia meninggalkan tiang, tiangnya dibruk, artinya rumahnya, kalau dia ibarat rumah, rumahnya sudah ambruk. Tadinya punya rumah, tapi kena gempa bumi, akhirnya rumahnya ambruk, masih dia punya rumah. Sudah tidak lagi, hancur sudah rumahnya, hancur. Ya, bagi dirinya sendiri hancur, ya, bagi dirinya sendiri sudah hancur, dia sudah tidak dinilai oleh Allah sebagai orang mukmin, ya, maka dia tidak lagi mendapat privilege, tidak lagi mendapat hak-hak sebagai orang mukmin. Di antara hak orang mukmin di situ adalah ketika menyembelih, dia sembelihannya halal. Tidak dapat lagi. Nah, padahal kita tahu di luaran sana banyak orang-orang di kampung kita sendiri. Kita bisa menyaksikan di tiap-tiap RT kita sendiri ada berapa banyak tetangga-tetangga kita yang mereka mengaku muslim, tetapi ternyata tidak sholat. Jauh lebih banyak daripada orang yang rutin sholat 5 kali sehari. Rutin sholat 5 kali sehari. Apalagi kalau kemudian itu baru ditinjau dari segi sholatnya saja. Kalau ditinjau dari segi zakatnya lebih parah lagi. Lebih sedikit lagi orang yang menunaikan. Apakah orang yang tidak membayar zakat kemudian termasuk ke dalam kelompok orang kafir? Abu Bakar itu mengatakan, akan aku perangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Ini sudah masih sholat. Orang-orang ini masih sholat, tetapi mereka sudah tidak mau bayar zakat. Itu dikatakan Abu Bakar sudah murtad, sudah diperangi. Kalau tadi kan masih ketok blegere, dia sudah tidak sholat, tidak sholat dikatakan sebagai kafir. Tetapi ini blegere masih sholat, tetapi dia sudah tidak bayar zakat. Maka Abu Bakar mengatakan, aku perangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat, karena sesungguhnya mereka Ayatnya sendiri bagaimana? Coba dilihat di dalam surat Fussilat ayat ke-6 akhir, sekali lagi ayat ke-6 akhir, wawailul lil musolli, wawailul lil musyrikin, itu ya. Fussilat surat ke-41. Surat keberapa itu ya perlu dihafalke, itu di kelompok-kelompok harus dihafalke, atau dihafalke suwe yang buka. Hafalke ya perlu kesungguhan. Ayat ke-6 akhir masuk ke ayat 7, terus ke ayat 7. Wawailul lil musyrikin. Ayat Fussilat surat ke-41 ayat ke-6 ke-7. Quran surat Fussilat ayat 6 dan 7. Ya. Qul
innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin, yang artinya, katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Iya, di akhir ayat itu dikatakan wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang yang musyrik, kan gitu maksudnya. Terus siapa orang musyrik itu? Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Ya, alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang mereka tidak menunaikan zakat dan hakikatnya mereka itu kafir kepada hari akhir. Kafir kepada hari akhir. Maka wajar kalau kemudian Abu Bakar mengatakan akan aku perangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Lebih parah lagi, maka kemudian kita harus berhati-hati terhadap sembelian orang yang seperti itu. Padahal yang di sekitar kita itu banyak sekali orang yang dia tidak sholat dikatakan Rasulullah sebagai kafir, dan orang di sini tidak bayar zakat dikatakan oleh Allah sebagai orang musyrik. Kira-kira nek sembiannya wong musyrik itu halal ora kira-kira? Maka kita betul harus hati-hati untuk selamat di dunia, untuk menang, mendapatkan